Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adistia. Usia saya 7 tahun. Salam literasi. Hari ini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Berani Katakan. Buku ini ditulis oleh Kak Sri Sarastuti, ilustrasinya dibuat oleh Kak Nihal Nada dan disunting oleh Kak Syafriani Tiosari. Diterbitkan pada tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada sampulnya ada gambar seorang anak perempuan, wajahnya serius, mulutnya terbuka, lalu kedua tangannya disilang di depan dada seperti sedang berkata tidak. Sebenarnya anak tersebut berkata tidak untuk apa? Apakah ia tidak mau makan sayur? Tidak mau sekolah? Atau kenapa ya? Teman-teman tahu tidak? Saya jadi penasaran dengan isi bukunya. Cerita dimulai ketika Lala menunggu ibunya menjemput pulang sekolah. Sementara teman-temannya sudah pulang lebih dulu. Saat itu, laki-laki asing mendekat dan menawari Lala es krim. Lala suka es krim, tetapi ia ingat pesan ibu, jangan menerima apapun dari orang asing. Saat ibu datang, laki-laki asing itu menghilang. Namun, Lala tidak langsung menceritakan kejadian itu, walaupun di dalam hatinya ia masih merasa takut kalau laki-laki asing itu datang lagi. Keesokan harinya, ibu guru mendongeng tentang kucing dan serigala. Serigala mencoba mengajak kucing masuk ke hutan. Kucing berkata, tidak, sebab ia tahu hutan bukan tempat yang aman baginya. Semua murid diminta menirukan ucapan kucing yang berkata tidak. Waktu itu, Lala menirukan dengan suara yang kecil sekali, tidak. Lalu, ibu guru memintanya mengulang dengan suara yang keras, tidak. Dari situ, Lala belajar bagaimana cara berani menolak. Saat pulang sekolah, laki-laki asing itu tidak terlihat lagi. Lala senang dan menunggu ibunya sambil bermain ayunan. Tiba-tiba, seorang perempuan asing datang dan mengajaknya pergi ke taman kota. Dari ilustrasi yang dibuat oleh Kak Nihal Nada, sebenarnya ada penjaga sekolah, tetapi ia sibuk bermain HP. Lala merasa takut dan bingung, tetapi ia teringat dongeng dari ibu gurunya. Ia berdiri tegak, lalu berkata lantang, tidak. Mendengar suara Lala yang keras, ibu guru dan penjaga sekolah datang dan perempuan itu pergi. Lala berani berkata tidak, sehingga dirinya selamat. Bagaimana? Bagus dan menegangkan kan ceritanya? Bagian yang paling saya suka adalah saat ibu guru mendongeng tentang kucing dan serigala. Anak-anak diminta menirukan. Ternyata contoh singkat di kelas bisa menjadi bekal yang penting. Saya juga suka ilustrasinya. Gambarnya berwarna-warni. Ekspresi wajah Lala jelas sekali. Dari ragu, takut, sampai akhirnya berani. Teman-teman juga harus membaca buku setebal 24 halaman ini. Karena ceritanya sangat menarik, kasarnya sederhana, sehingga mudah dimengerti anak-anak. Teman-teman bisa membaca buku Berani Katakan pada laman budi.kemendikdasmen.go.id. Di sana banyak sekali buku anak dengan berbagai tema dan jenjang usia. Banyak pesan yang dapat kita ingat dari cerita ini. Kita harus berani berkata tidak terhadap ajakan orang asing. Ibu dan ayah sebaiknya juga selalu memberi perhatian. Misalnya, menanyakan kegiatan anak di sekolah. Dan untuk sekolah, penting sekali ada penjaga sekolah yang benar-benar waspada. Sekarang, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kalau ada orang asing memberi kita makanan atau permen, jawabannya apa? Tidak.
Kalau ada orang asing ngajak kita pergi, bagaimana jawabannya? Tidak. Kalau ibu menyuruh kita belajar, jawabannya apa? Tidak. Jangan ya, kalau itu harus jawab iya. Setelah saya membaca buku ini, saya jadi lebih berani berkata tidak untuk hal-hal yang bisa membahayakan kita. Namun, kita juga harus berkata iya untuk hal-hal yang baik seperti belajar, menolong teman, atau mendengarkan nasihat ibu dan ayah. Aku juga punya pantun nih buat teman-teman. Rajin membaca setiap pagi, buku dibuka, hati pun gembira. Kalau ada orang asing mengajak kita pergi, bilang tidak dengan hati berani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.